Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika dengan sesi akuntansi, dan kali ini bersama dengan saya, Rudiansyah, masih dalam program yang sama, Smart School, Smart Generation. Sahabat Smart School, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak? Tentu kami berharap sahabat Smart School bersama dengan ibu bapak guru pendamping yang hebat di sekolah dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Dalam pembelajaran akuntansi kita kali ini, kita akan membahas satu materi terkait dengan summarizing atau pengiktisaran. Dalam hal ini adalah jurnal penyesuaian. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai jurnal penyesuaian, kita kembali ke tahapan akuntansi. Yang pertama tentu ada identifying, kemudian recording, yang ketiga adalah summarizing, keempat adalah reporting, dan yang terakhir adalah analyzing. Dan jurnal penyesuaian ini berada pada tahapan summarizing atau pengiktisaran. Sahabat Smart School mengingatkan materi kita sebelumnya, dalam tahapan pengiktisaran atau summarizing ini ada 3 hal yang kita kerjakan. Yang pertama, neraca saldo. Yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, tentunya yang terakhir adalah kertas kerja. Dalam pembahasan kita ini, kita fokus pada tahapan pengiktisaran jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries itu sudah kita pelajari sebelumnya tentang apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian dan akun apa saja yang membutuhkan penyesuaian. Dalam hal ini, kita akan membahas 2 di antara 7 akun yang butuh penyesuaian. Kita repetisi kembali. Akun yang pertama butuh penyesuaian adalah perlengkapan. Yang kedua adalah aset tetap berwujud. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Selanjutnya yang keempat, beban terutang. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Dan yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Terakhir, yang ketujuh adalah kerugian piutang. 2 di antaranya, yakni akun perlengkapan dan akun aset tetap berwujud, telah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan membahas 2 akun berikutnya, yakni akun ketiga, beban dibayar di muka, dan akun yang keempat, beban terutang. Bagaimana penyesuaian 2 akun ini? Simak dengan baik.
Perhatikan apa yang dapat kita pelajari dari paparan berikut ini. Ya, sahabat Smart School, yang pertama tentunya bagaimana penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Ya, untuk penyesuaian beban dibayar di muka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa apa sih yang dimaksud dengan beban dibayar di muka. Sahabat Smart School, transaksi terkait beban yang dibayar di awal masa kontrak kerjasama, itulah yang dimaksud dengan beban dibayar di muka. Jadi beban dibayar di muka bukan maksudnya di wajah dibayar, ya, tidak. Tetapi dibayar di awal kontrak kerjasama. Dalam perusahaan, beban yang dibayar di muka ini biasanya adalah asuransi, sewa, dan iklan. Untuk memudahkan ingatan sahabat Smart School, ya, ingat saja akronim ASI, asuransi, sewa, dan iklan. Sehingga nanti akan muncul asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Berikutnya, sahabat Smart School. Kita ambil contoh sewa misalnya. Ya. Perhatikan dengan baik. Sewa aset, misalnya sewa gedung, umumnya dibayar di muka. Dan seiring waktu, hak sewa atas aset tersebut akan semakin berkurang. Yang awalnya 1 tahun, lambat laun akan semakin berkurang sehingga masa sewa kita berakhir. Ya. Kita lanjut. Sahabat Smart School, tidak hanya sewa di muka, asuransi juga demikian. Asuransi itu punya masa tanggungan, misalnya Januari sampai Desember. Setelah lewat beberapa saat, akan semakin berkurang, bahkan akhirnya habis masa tanggungannya. Demikian pula dengan tentunya iklan. Ketika kita punya kontrak kerjasama iklan, ada perjanjian masa tayangnya. Bisa dalam hitungan bulan, bisa juga dalam hitungan berapa kali tayang iklan tersebut. Sehingga lambat laun masa tayang tersebut semakin berkurang dan akhirnya habis. Ya. Baik sahabat Smart School, sampai di sini tentu kalian dapat memahami bahwa baik sewa, asuransi, dan juga iklan punya masa kontrak. Kita lanjut. Bagaimana penyesuaian untuk beban dibayar di muka? Ya. Penyesuaian beban dibayar di muka, untuk menghitungnya ada 2 metode. Jadi ingat, ada 2 metode. Lagi-lagi 2 metode. Metode yang pertama adalah metode harta. Sama dengan bagaimana penyesuaian perlengkapan. Metode harta juga digunakan di penyesuaian beban dibayar di muka. Yang biasa juga metode harta ini disebut, ya benar sekali, metode neraca. Yang kedua tentu ada metode beban. Metode beban yang biasa pula disebut sebagai metode laba rugi. Sahabat Smart School, 2 metode inilah yang akan kita gunakan menghitung nilai dari penyesuaian beban dibayar di muka. Kita lanjut. Sahabat Smart School, ya, untuk metode harta, ya, kita dapat memahami bahwasanya perusahaan mencatat dengan akun harta saat transaksi terjadi, sehingga di neraca saldo juga akan muncul akun harta tentunya. Jadi ketika di neraca saldo muncul akun harta, maka metode yang kita gunakan tentunya juga adalah metode harta. Ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode beban. Ya. Metode beban adalah pada saat perusahaan mencatat dengan akun beban, ya, saat terjadi transaksi
sehingga di neraca saldo pun juga akan tercatat sebagai akun beban. Nah, kalau demikian, maka tentu kita akan menggunakan metode beban. Ya. Mari perhatikan matriks berikut ini untuk menguatkan kembali konsep kita terkait dua metode yang akan kita gunakan menghitung jurnal penyesuaian untuk beban yang dibayar di muka. Metode ada dua, harta dan metode beban. Tentu lagi-lagi perlu dipahami bahwa sumber yang kita jadikan dalam membuat jurnal penyesuaian adalah neraca saldo. Ya, betul sekali. Jadi, dalam neraca saldo perhatikan dengan baik. Perhatikan di neraca saldonya. Kalau di neraca saldo muncul akun titik-titik dibayar di muka, titik-titik di sini maksudnya apakah dia iklan, sewa, ataukah asuransi. Jadi misalnya muncul di neraca saldo, asuransi dibayar di muka. Atau yang muncul adalah iklan dibayar di muka, di posisi debit. Ya. Maka dia diakui sebagai harta. Oleh karena itu, pendekatannya juga harus menggunakan pendekatan harta. Ya. Tetapi, kalau misalnya di neraca saldo itu yang muncul adalah akun beban, beban titik-titik, maksudnya apakah dia beban iklan, beban sewa, ya, atau beban asuransi. Maka tentu pendekatan yang akan kita gunakan atau metode yang akan kita gunakan adalah metode beban. Ya, mudah bukan? Apalagi ketika sahabat Smart School telah menyimak dengan baik pembahasan kita sebelumnya di penyesuaian perlengkapan. Hal yang sama. Ya. Lantas bagaimana membuat ayat jurnal penyesuaiannya? Untuk membuat ayat jurnal penyesuaian, dalam hal ini kita singkat AJP, ya. Langkahnya sama dengan apa yang telah kita bahas di penyesuaian perlengkapan. Kita lihat ketika menggunakan metode harta, katakanlah kita ambil contoh asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka berada pada posisi debit. Maka untuk AJP-nya kita pindahkan ke posisi kredit. Tentu dengan nama yang sama. Jadi kalau di neraca saldo tertulis asuransi dibayar di muka, maka tentu di AJP-nya juga dituliskan asuransi dibayar di muka, tetapi dengan posisi yang berbeda atau berlawanan. Lantas bagaimana pasangannya? Pasangannya ambil dari tetangga. Betul sekali. Pasangannya ambil dari tetangga, yakni beban. Kita simpan di posisi debit. Beban apa? Tentu harus connect dengan akun yang kita simpan tadi di posisi kredit. Kalau di posisi kredit tadi asuransi dibayar di muka, maka tentu di posisi debitnya. Betul sekali. Sahabat Smart School, tentu beban asuransi. Jangan sampai di posisi kredit tadi iklan dibayar di muka, kemudian di posisi debitnya simpan beban asuransi. Tentu tidak connect ya, harus dengan pasangannya sendiri. Lanjut, bagaimana dengan kalau kita menggunakan metode beban? Kalau kita menggunakan metode beban, langkah yang sama juga kita lakukan. Yakni beban yang tadinya berada di posisi debit, kita pindahkan ke posisi kredit di AJP. Jadi beban, ya, katakanlah beban sewa di neraca saldo posisi debit, di AJP-nya, ayat jurnal penyesuaiannya, kita simpan di posisi kredit dengan nama akun yang sama. Kalau tadi di neraca saldo namanya beban asuransi, maka di ayat jurnal penyesuaian juga harus namanya beban asuransi. Kalau semisalnya
di neraca saldonya beban sewa, tentu ayat jurnal penyelesaiannya juga harus beban sewa. Tapi dengan posisi yang berlawanan. Kemudian apa pasangannya di posisi debit? Nah, sama perlakuan kita dengan metode harta. Ambil pasangan dari tetangga, ya. Ambil pasangan dari tetangga. Dalam hal ini titik-titik dibayar di muka. Tentu pasangannya harus serasi, ya, sejenis. Jadi kalau di kredit itu adalah beban iklan, tentu yang di debit adalah iklan dibayar di muka. Kalau di kreditnya tadi adalah beban asuransi, maka tentu di debitnya adalah asuransi dibayar di muka. Paham bukan? Iya. Lebih lanjut, bagaimana dengan nilainya? Berapa nilainya yang akan kita masukkan dalam pencatatan ayat pengiktisaran ayat jurnal penyelesaian? Iya. Nilainya kalau kita menggunakan metode harta, ya, kita ambil dari nilai terpakai. Dan kalau kita menggunakan metode beban, nilainya kita ambil dari nilai tersisa. Masih ingat dengan akronim harpa besi, ya. Kalau harta berarti yang terpakai, kalau beban berarti yang tersisa. Ingat dengan baik, harpa besi adalah akronim harta pakai, beban sisa. Ya, ingat saja, alat musik petik bernama harpa yang terbuat dari besi. Itu akan memudahkan kita bagaimana menyusun ayat jurnal penyelesaian dengan nilainya masing-masing. Ya. Sahabat Smart School, perhatikan dengan baik contoh soal berikut ini. Pada tanggal 31 Desember 2021, di neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka. Nah, dari sini kita bisa pastikan bahwa metode yang akan kita gunakan adalah metode, ayo, metode apa? Metode harta atau metode neraca. Benar sekali ya, sahabat Smart School. Saldo terdapat dalam neraca saldo itu nilainya 12 juta rupiah. Sewa dibayar pada tanggal 1 Maret 2021 untuk masa sewa 1 tahun. Ya. Perhatikan dengan baik. Sewa dibayar tanggal 1 Maret 2021. Nah, penyesuaian dengan metode harta berarti mencatat saldo yang telah dijalani atau saldo yang terpakai, ya, dengan beban tentunya di posisi debit. Sesuatu yang terpakai ini kemudian dinyatakan sebagai beban. Beban apa? Karena soalnya sewa dibayar di muka, maka tentu beban sewa. Sahabat Smart School, perhatikan dengan baik. Dengan metode harta, kita bisa lihat masa sewanya dari Maret sampai Februari. 1 Maret sampai dengan 28 Februari atau 29 Februari untuk tahun kabisat. Ini adalah rentang waktu masa sewa selama 12 bulan atau 1 tahun. Pada tanggal 1 Maret, kita membayar sewa dengan nilai 12 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember, kita melakukan penyesuaian. Maka langkah selanjutnya adalah menghitung berapa yang sudah terlewatkan dari 1 Maret sampai 31 Desember. Ya, 10 bulan. 10 bulan yang telah terpakai atau yang telah terlewati masa sewa kita. Sehingga 10 dibagi 12. Dari mana ambil 12? 12 ya, 12 bulan dalam 1 tahun. Masa sewa kita. Dari Maret sampai dengan Februari. Selanjutnya,
beban sewa itu dapat kita hitung berapa nilainya. Berdasarkan nilai yang terpakai tadi, maka beban sewa sama dengan 10 dibagi dengan 12 dikali 12 juta rupiah nilai sewanya. Iya. Maka diperolehlah beban sewa itu sebesar 10 juta rupiah. Kita lanjut sahabat Smart School. Untuk membuat jurnal penyelesaiannya, maka tentunya beban sewa berada di posisi debit, pasangannya di posisi kredit, sewa dibayar di muka dengan nilai 10 juta rupiah. Paham bukan? Iya. Sahabat Smart School. Sebelum kita lanjut, kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, disilahkan. Tanggapan bisa melalui kolom chat ataukah dengan terlebih dahulu raise hand. Kemudian mengungkapkan nama dan sekolah asal masing-masing. Iya. Beban sewa 10 juta, sewa dibayar di muka juga 10 juta dengan posisi kredit. Kita lanjut dulu. Ya. Perhatikan sahabat Smart School. Pada tanggal 31 Desember tahun 2021, di neraca saldo terdapat akun beban sewa. Soal yang sama sebenarnya ya. Cuma di sini akun yang muncul di neraca saldo beban sewa dengan nilai 12 juta rupiah. Sewa dibayar tanggal 1 Maret 2021 untuk masa sewa 1 tahun atau 12 bulan. Betul sekali, ya. Kita lanjut. Penyesuaian dengan metode beban berarti mencatat saldo yang tersisa atau belum terpakai dengan beban di posisi kredit. Ya, dengan beban di posisi kredit. Ingat dengan baik. Ya. Ya, sahabat Smart School. Bagaimana penyelesaian dengan metode beban? Masa sewa yang sama, 12 bulan. Maret sampai dengan Februari. Ya. Kita bayar sewa tanggal 1 Maret. Kemudian Desember tanggal 31 kita melakukan penyelesaian. Ya. Tentu sama dengan kasus yang pertama, kita sudah menjalani 10 bulan masa sewa. Dan 2 bulan yang tersisa. 2 bulan yang tersisa sebagai hak kita dalam kontrak sewa tersebut. Ketika kita menggunakan metode beban, maka tentu yang kita hitung adalah yang tersisa, betul sekali. Yang tersisa yakni 2 bulan tersebut. Ya. Ingat, akronim apa tadi? Harpa besi. Kalau harta yang telah terpakai, kalau beban yang tersisa. Ya kan begitu? Nah, sehingga perhitungannya adalah 2 dibagi 12. 12 tentunya sahabat Smart School pasti paham. 12 adalah masa sewa kita 12 bulan atau 1 tahun. Sehingga menghitung beban sewanya adalah 2/12 dikali dengan 12 juta rupiah. Hasilnya adalah 2 juta rupiah. Ini yang kemudian kita buatkan ayat jurnal penyelesaian dan menuliskannya pada jurnal penyelesaian. AJP-nya tentu sewa dibayar di muka di posisi debit dan beban sewa di posisi kredit dengan nilai yang sama yakni 2 juta rupiah ya, sebagai nilai sewa yang tersisa. Baiklah sahabat Smart School. Sampai di sini ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan penyelesaian beban dibayar di muka? Silakan. Sebelum kita lanjut ke penyelesaian akun berikutnya.
Oke, ini dari SMA Negeri 7 Luwu. Halo SMA Negeri 7 Luwu. Ada Ibu Kalalan, apa ini? Kalalan Tino ya? Saya kurang jelas, mohon maaf ya. Kemudian juga ada dari SMA 3 Wajo. Ya. Dari Ibu, ya saya panggil saja Ibu atau Bapak ya, saya kurang tahu ini. Ibu Kala atau Bapak Kala ya. Apakah harta yang dianggap beban atau harta terjadi pada saat perjunalan? SMA Negeri 7 Timur. Oke. Ya, harta yang dianggap beban sehingga pada saat di jurnal juga ditulis beban. Seperti itu ya, Ibu ya, Bapak. Berikutnya dari mana tadi? SMA Negeri 3 Wajo. Ya. Pertanyaannya, oh hadir. Iya, tidak ada tanggapan, hanya menyatakan hadir. Terima kasih untuk kehadiran SMA Negeri 3 Wajo ya. Ya. Salam kenal dari kami ya. SMA Negeri 3 Wajo. Ya, kalau ada tanggapannya silakan raise hand. Ada? Oke, jadi Ibu atau Bapak Kala tadi, mohon maaf. Jadi yang dimaksud di sini beban yang ketika kita menjurnalnya dari awal, kita sudah menganggap itu adalah harta. Ya. Kemudian bagian dari aset, sehingga dalam pencatatannya juga kita catat sebagai beban. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan penyesuaian beban terutang. Nah, apalagi nih yang dimaksud dengan beban terutang? Ya, beban terutang biasa juga disebut beban yang masih harus dibayar. Ya, beban yang masih harus dibayar. Oke, perhatikan dengan baik. Penyesuaian beban terutang ini diperlukan karena perusahaan harus mengakui adanya beban yang telah terjadi meskipun belum waktunya dibayar. Jadi ada pengakuan pada saat 31 Desember perusahaan mengakui bahwa ada beban yang mesti dibayar. Ya. Tetapi belum waktunya dibayar. Contohnya gaji karyawan yang semestinya dibayar setiap bulan per tanggal 1. Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Misalnya pada tanggal 31 Desember, perusahaan membuat penyesuaian atas gaji yang masih harus dibayar meskipun belum waktunya dibayar. Yakni nanti pada tanggal 1 Januari. Ya. Tahun berikutnya tentunya. Tapi perusahaan sudah menganggap ini adalah beban. Maka dia membuat penyesuaiannya ya, untuk tanggal 31 Desember. Misalnya kasusnya, pada tanggal 31 Desember belum dibayar gaji karyawan sebanyak 7 orang. Masing-masing sebesar 2 juta. Ya memang belum dibayar karena belum waktunya. Mestinya dibayar itu nanti tanggal 1. Ya, kalau Januari karena tanggal 1-nya adalah tanggal merah, hari libur, ya, biasanya tanggal 2 baru dibayarkan. Ya. Kecuali menggunakan mekanisme auto debit misalnya di perbankan. Ya. Tetapi dengan asumsi seperti ini, perusahaan kemudian membuat penyesuaian. Ya. Dengan mengalihkan jumlah karyawan, dalam hal ini 7 dikali dengan besaran gaji masing-masing, yakni 2 juta rupiah. Sehingga diperoleh nilai 14 juta rupiah. Mudah bukan? Saya kira perhitungan ini tidaklah sulit. Ya. Bahkan bisa kita katakan sangatlah mudah. Ya. Tinggal bagaimana memahami cara menghitungnya dan apa yang harus dihitung. Oke. Kita lanjut. Pada kondisi ini, muncullah akun beban gaji di posisi debit. Dari tidak adanya beban gaji,
kemudian muncul beban gaji, maka ini dapat kita pahami sebagai kondisi beban gaji itu bertambah dari tidak ada menjadi ada. Berarti itu kita kategorikan bertambah. Beban gaji bertambah atau saldo normal beban gaji dan seluruh beban tentu berada pada posisi debit. Ya. Dan di sisi kredit ada utang gaji. Yang tadinya kita tidak punya utang. Kemudian kita mengakui adanya utang yang harus dibayar, yakni utang gaji. Utang gaji bertambah. Utang atau liabilitas tentu dapat kita pahami. Ketika dia bertambah, maka saldonya berada di posisi kredit. Atau saldo normal akun utang tentu berada pada posisi kredit. Bagi sahabat Smart School yang ingin memahami lebih detail bagaimana saldo normal untuk aset, liabilitas, dan ekuitas, dapat menyimak kembali nonton materi terkait dengan mekanisme debit kredit. Ya. Kita lanjut sahabat Smart School. Dengan demikian, pada kondisi ini, kita dapat membuat jurnal penyesuaiannya, yakni ya, di posisi debit adalah beban gaji dengan nilai hasil perhitungan kita tadi 7 orang karyawan ya, dikali dengan 2 juta rupiah gaji masing-masing karyawan sehingga diperoleh 14 juta rupiah. Ini yang kemudian menjadi nilai dari beban gaji sekaligus menjadi utang ya. Maka di posisi kredit kita akan tuliskan akun utang gaji dengan nilai yang sama 14 juta rupiah. Kalau perusahaan itu misalnya punya kewajiban untuk membayar utang gajinya atau ada beberapa karyawan yang belum dibayar gajinya tapi sudah bangkrut, kayaknya pertanyaannya harus disampaikan ke Menteri Tenaga Kerja, bukan ke saya ya. Tapi tidak apa-apa lah Fatima ya. Dalam perundang-undangan kita tentu ada perlindungan terhadap tenaga kerja. Bagi perusahaan yang dinyatakan bangkrut, tentu tidak semudah bahwa perusahaan itu menyatakan dirinya secara sepihak, kami bangkrut, kami tidak punya lagi kas untuk membayar gaji karyawan. Tidak bisa seperti itu ya. Tentu melalui proses. Setahunya saya di sini melalui proses pengadilan. Nanti pengadilan yang melakukan audit ya, terhadap perusahaan tersebut, apakah benar perusahaan tersebut layak dinyatakan bangkrut. Dan kalaupun perusahaan tersebut benar-benar dinyatakan sebagai perusahaan yang bangkrut atau pilot, maka perusahaan tersebut tetap punya kewajiban untuk membayar hak-hak karyawannya, pegawainya yang belum dibayar gajinya. Dengan cara apa? Ya, menjual aset perusahaan yang lain. Bukankah dalam sebuah perusahaan itu asetnya tidak hanya kas, ada peralatan di situ, ada perlengkapan di situ yang mungkin saja bisa diuangkan, yang kemudian dapat menutup kewajiban membayar gaji karyawannya. Ya, jadi suatu saat Fatima misalnya bekerja dalam sebuah perusahaan, ya tentu ada kontrak kerjanya. Ya, bagaimana kontrak kerja tersebut pelajari dengan baik. Apakah termasuk haknya misalnya ketika perusahaan tersebut dinyatakan pilot atau bangkrut, Fatima dapat tetap memperoleh haknya gaji setiap bulan yang belum dibayar. Saya kira itu nah ya. Oke sahabat Smart School, bagaimana kalau gaji karyawan dibayar di bulan Desember? Apakah harus dibuatkan jurnal penyesuaian? Dan bagaimana bentuk HJP-nya? Wah, luar biasa pertanyaan yang menarik. Bagaimana kalau dibayar di bulan Desember? Ya, tentu ini akan menjadi beban dibayar di muka. Karena beban ini semestinya dibayar di bulan Desember. Gaji-gaji karyawan itu kalau kita anggap sebagai beban, itu sudah semestinya dibayar di bulan Januari. Tapi kita bayar di bulan Desember.
maka tentunya akan menjadi beban dibayar di muka, ya. Nah, sehingga nanti perlakuan penyelesaiannya sama dengan perlakuan beban dibayar di muka. Seperti itu ya. Bagaimana jika kita mempunyai karyawan sebanyak 10 orang? Tapi pada saat waktu gajian cuma bisa dibayar 5 orang. Ya, mudah sekali. 10 orang dikurang 5. Ya. Yang sudah dibayar itu tidak perlu lagi penyesuaian. Tetapi yang belum dibayar ini menjadi utang. Dan itulah yang perlu penyesuaian menjadi beban terutang. 10 orang yang gaji karyawan, 5 yang sudah terbayar berarti sudah menjadi pengeluaran bagi kas. Ya, pengeluaran bagi kas. Dan tidak perlu lagi melakukan penyesuaian. Ataukah tadi kalau misalnya kasusnya sama, jadi 10 karyawan, 5 karyawan menjadi beban dibayar di muka, dan 5 karyawan lagi tersisa sebagai beban yang masih terutang atau belum dibayar. Oke, saya kira demikian. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Bersama dengan saya Rudiansah, pamit undur. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari hari ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.